Oke, welcome back to another daily coding videos, guys. Thank you banget buat teman-teman yang sudah support saya selama ini, yang sudah beli course di Udemy dan sudah nontonin juga di channel ini. Finally, channel YouTube ini sudah bisa dimonetize dan saya sangat terbuka buat teman-teman yang mau mensupport, baik dengan membeli course yang dari Udemy, ataupun mungkin sekarang sudah bisa ngasih big thanks di sini buat channel ini. Dan teman-teman juga bisa, kalau mau model klasik, mau support saya, bisa pakai Saweria di pojok kiri bawah gitu ya. Biar ala-ala streamer Dota, tapi isinya codingan gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke tentang layout dan section. Jadi di sini kita bakal bahas speedrun Laravel-nya tentang layout. Jadi layout ini digunakan untuk membuat master view yang akan selalu ditampilkan oleh view child yang menggunakannya. Jadi dalam sebuah layout, kita bisa memberikan tempat-tempat yang bisa digunakan oleh child view. Jadi ini teman-teman bisa mengotak-ngotakkan sebuah layout menjadi beberapa section gitu ya. Nah, nanti ada beberapa keyword utama yang teman-teman perlu kuasai, yaitu namanya yield, section, parent, dan extend. Jadi ini bagian dari blade templating language. Nah, nanti kita bakal coba mengkonversi ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kita punya header, kita punya sidebar, dan kita punya konten di sini ya. Yang ini bakal dipakai secara terus-menerus biasanya kalau dimasukkan ke dalam sebuah template. Sebenarnya template yang lebih advance yang ini, yang Stisla. Saya sudah bahas panjang banget dan detail banget mengenai cara mengkonversi template ini menjadi blade. Itu ada di course saya yang starter code lah, belajar membuat starter code di Udemy di Laravel 9. Walaupun sebenarnya Laravel 10 juga nggak akan jauh berbeda, jadi teman-teman bisa masih relate lah dengan Laravel terbaru nantinya, kalau misalkan ada update lagi. Nah, untuk hari ini kita pakai yang sederhana aja, kita bakal buat yang ini. Nih. Ini itu dapatnya dari nih Bootstrap 5 examples gitu ya. Ini dashboard. Nah, saya bakal coba mengkonversi ini secara sederhana dan singkat aja. Mudah-mudahan kita bisa mengkonvert ini dengan baik dalam satu video. Jadi tadi ya, balik lagi ke sini bahwa kita bisa split layout itu menjadi beberapa section. Ya, kalau kita lihat di sini ada section sidebar, ada section header mungkin di sini, dan ada section content gitu ya. Nah, gimana nih caranya? Nah, teman-teman pasti bakal dapatnya itu HTML ya. Nih, kalau kita lihat HTML-nya itu ini. Saya tuh nggak ngerti ya ini gimana cara ngambilnya, tapi ya udah saya copy aja gini. Ini ya. Terus kita masukkan ke dalam file. Nah, nanti saya buat sebuah folder namanya layouts, terus saya kasih nama template.blade.php. Nah, di mana nanti ini bakal kita pakai. Terus kita kopas. Dan tentu saja kalau ini kita pakai sekarang, nah nanti ini file ini itu kita akan pakai di file ini. Di file welcome.blade-nya, kita bakal extend dia. Tapi kalau kita lihat sekarang, saya juga sudah punya root-nya, web.php, ini ya, cuma view welcome aja. Jadi kita bakal panggil welcome blade, dan yang di welcome blade tadi itu mengextend layout.template. Nah, ini layout.template-nya. Problemnya adalah kalau ini kita pakai mentah-mentah, sekarang kita buka localhost 8080 misalkan, ini bakal kayak gini. Nah, hancur nih. Nah, ini harus diperbaiki. Jelas ya, harus diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Kita buka ini. Kita harus punya ininya. Kita harus perbaiki ini. Kita harus punya aset-asetnya ini. Nah, ini yang agak ribet, tapi saya nggak akan ambil aset-asetnya semua. Kita pakai Bootstrap CDN aja. Ada nggak ya? Ini kita ambil JS-nya, CSS-nya kita ambil, HTML. Terus kita ambil di sini, Bootstrap Core CSS-nya kita buang, ini kita ambil pakai yang ini, pakai CDN. Sekarang kita coba lihat hasilnya gimana. Nah, udah berubah ya, better, tapi masih kacau, nggak apa-apa. Dia juga bakal butuh JavaScript-nya, sepertinya kita ambil aja yang bundle ini.
Kemudian seperti biasa JavaScript selalu ada di bawah ya. Feeder.js chart min now, macam-macam ya. Ini bundle kita ambil. Oke, ini kebetulan sudah CDN. Kita reload lagi. Ya oke lah, nggak apa-apa, no problem. Nah, sekarang itu yang kurang adalah nih si dashboard min CSS-nya kayaknya nih. Nah, jadi ada CSS-nya si Bootstrap. Nah, ini kita taruh mana nih? Nah, ini biasanya resource-resource yang kayak gitu itu kita taruh di public. Kita bisa bikin folder baru, CSS, kemudian kita kasih new file, dashboard.css. Ini kita kopas. Ya. Nah, ini yang terjadi nih, kita kopas. Tapi sekarang gimana caranya mengimport ini? Nah, oh ada juga dashboard.js. Baiklah, berarti kita cari dulu nih. Ada dashboard.js-nya juga. Ada aja nih, sebentar. Nah, nih dashboard.js-nya juga ada. Yowes sekalian. Berarti ini kita kasih di folder JS. Kemudian dashboard.js. Nah, di dashboard.js-nya itu ini. Saya nggak ngerti ini isinya apa, tapi bodo amat lah ya. Jadi kita biarin aja. Nah, sekarang ngimportnya gimana? Kalau ngimport gini, tanya aja ChatGPT, teman-teman bisa pakai ini ya. Nih. Di atas kita. Jadi saya, yang pertanyaan simpel-simpel gitu, malas googling, saya tanya aja gitu. Ini teman-teman bisa ganti ini. Nih. Linkrel, href, tapi sekarang kita sesuaikan dengan path-nya ya. css/dashboard.css. Kemudian ya kayak how about referencing script. Nah, tanya dulu. Kalau scriptnya di bawah sini. Nih dashboard.js. Sebenarnya sama aja ya. Tinggal pakai aset aja tuh. Nah, kan ya, sama ya. Aset script src tapi kita buang ininya. Nih. Ini src aset, ada helper functionnya js dashboard.js. Dan kita reload. Apa yang terjadi? Oke, udah bagus ya. Jadi itulah langkah speedrun-nya. Jadi kalau teman-teman nanti punya template HTML CSS, maka aset-aset HTML-nya itu harus diambil dulu, aset CSS juga diambil dulu, aset JS-nya juga harus diambil dulu. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini caranya untuk merefernya. Jadi aset JS dashboard.js, di atas aset CSS-nya. Jadi ingat best practice-nya yang selalu saya bilang, mungkin di video-video sebelumnya, tapi buat yang belum pernah ngelihat video saya, ini bisa lihat CSS itu selalu di dalam head ya. Terus kemudian JS itu selalu sebelum tutup body. Jadi jangan kebalik ya. Jadi CSS selalu di awal, kemudian JS-nya terlalu di akhir ya. Nah, sekarang ini kita mau jadiin template ya kan. Apa nih yang akan berubah di dalam template-template ini? Contoh, tentu saja nanti ini yang akan berubah itu adalah title ya. Title ini sering berubah, maka nanti kita ganti ini. Ini kita ganti, kita kasih add section, add yield title. Kemudian apalagi nih item-item yang bisa berubah, kita bisa kasih sini itu sidebar ya, dari company name itu. Coba sebentar, ini company name ini kayaknya kita samain aja, nggak usah, biarin header nggak usah. Mungkin kita bisa ini memisah ini ya. Nah, ini bisa jadi kita include, sebentar, kita bisa harus bikin dulu nih, kita pisah-pisahin ya. Jadi filenya kita potong kecil-kecil, jadi header.blade.php. Kemudian kita paste di sini. Nih. Nah, headernya kita paste di sini, kita include layouts.header. Nah, kalau teman-teman reload sekarang tetap ada ya. Tapi kita pakai keyword include. Sehingga nanti ketika kita lihat template ini, itu kita
ngerti nih isinya apa aja. Kemudian ini ada nav ID sidebar menu, ini kita ambil. Kemudian kita simple new file, template header, kita kasih nama sidebar.blade.php. Kita paste di sini. Nah, jadi isinya sidebar kita taruh sini, terus kita kalau misalkan sekarang nggak ada, ini kita reload, hilang dia kan. Tapi sebenarnya kita bisa masukkan lagi, add include sidebar. Nih, kayak gini guys. Kita reload, muncul lagi. Oke. Dan apalagi yang bisa kita perbaiki, dashboard, main dashboard ini. Oke. Section title, table responsive, ini udah nggak perlu ya. Table ini nggak perlu sebenarnya. Ini kita bisa ambil aja. Oke. Nah, ini kita ambil aja. Kemudian kita yield content. Nah, karena nanti ini konten yang dynamic, yang berubah-berubah gitu ya. Yang kita bisa isi sesuai dengan halaman yang mau kita tampilkan. Nah, ini udah selesai nih, kita bikin template. Oke. Sekarang kita extend ini template di halaman welcome.blade. Nah, teman-teman bisa lihat di welcome.blade kita punya template.blade, kita punya ini ya, yield title. Kemudian kita punya include layout.sidebar segini ya. Dan kemudian kita yield content. Jadi yang kita yield ini kita bisa ganti. Jadi sekarang kita coba cara mengganti yang kita yield. Contoh nih title ini ya. Title ini kita mau ganti, berarti kita nanti pakai section. Section, title. Okay. Title, kemudian kita bisa isi langsung. Nah, jadi ketika section ini kita bisa isi langsung, misalkan dashboard. Dashboard. Nah, kayak gini ya. Kalau kita reload, nih dashboardnya ganti. Oke. Jadi, sekarang section ini juga bisa kita isi dengan konten dynamic. Nah, kita kasih end section. Jadi kalau misalkan kontennya kita itu panjang, kita bisa isi dengan kayak gini. Kalau kontennya itu cuma satu baris aja, kita bisa isi kayak gini. Kalau mau HTML pun juga boleh. Jadi kita ambil, mana ya kontennya ini tadi? Aduh, terlanjur tak buang. Main, nah ini ya, canvas ini misalkan. Ini tadi ya. Nah ini kita mau isi di sini. Nah ini boleh. Nah ini kalau kita reload, kita akan dapatkan hal ini. Nah sama ya. Jadi masih muncul dan jalan semua. Nah, jadi teman-teman yang awalnya template-nya kayak gini, kita bisa gonta-ganti. Ya, ini template-nya. Terus yang sebelah kanan ini template-nya. Terus yang sebelah kiri ini adalah yang menggunakan template. Nah, nih. Misalkan kita punya halaman baru nih. Misalkan web.php kita punya root baru, bukan ke slash tapi ke slash about. Terus kita mau ngisi about misalkan. Jadi kita bisa bikin lagi resource views. Kita kasih about.blade.php. Di mana si about.blade.php ini juga mau mengextend layoutnya ini, layout yang ini. Berarti nanti kita mau buka nih slash about. Sekarang kosong. Nah, sekarang biar tampilannya sama dengan yang dashboard gimana? Kita tinggal add extend layout.template. Kemudian kalau kita reload udah sama persis ya. Sekarang kita mau ganti add section title. Sekarang kita ganti dengan about page. Sekarang kita save. Kita dapat ini. Kita lihat ya, ini di sini. Kita reload jadi about page ya. Nah, kalau sudah gitu apa lagi dong? Section content kita mau isi and section. Oke. Kita isi aja. Satu nama Putra Prima gitu ya. Ini boleh. Nah, udah selesai. Dan kita nggak perlu mengulang. Jadi benefitnya dari bikin template itu adalah kita nggak perlu mengulang nulis ini tadi.
template.blade.php ini. Jadi nggak perlu kita ulang. Kita tinggal extend aja. Terus kita ganti isi-isinya. Nah, sekarang ada lagi nih topik agak ribet nih jelasinnya. Topiknya namanya parent, add parent. Add parent ini apa nih? Mau kita apakan nih si add parent? Add parent kita bisa gunakan ya. Dalam Chatfuel kita bisa menampilkan juga konten yang ada dalam parent dalam section tertentu. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan add parent. Nah, contohnya gimana nih? Nah, ini contohnya yang agak bingung jelasinnya nih. Template.blades.php, kita punya include layout.sidebar. Ini sidebarnya kita include ya, sidebar di sini. Nah, sidebar ini kita bisa override. Jadi bisa kita tumpuin atau kita tambahkan. Nah, si sidebar ini kan kita include. Sebenarnya berarti dia ada di halaman, masuk di halaman template itu. Cuma misalkan kita pengen menunya itu kayak gini. Oh, sebentar. Ini ya. Ini kita save. Kita reload dulu. Nah, keluarnya cuma dashboard doang. Nah, seandainya kita kepengen punya menu default itu dashboard. Kemudian kita pengen tambahin nih. Nah, ini kita bisa kasih section add yield sidebar. Kemudian kita bisa pakai dia di sini. Add section sidebar. Kemudian kita end section. Kemudian kita tambahin. Sorry. Ya, kebuang deh. Sebentar. Section sidebar. Sidebar.blade. Oh, sorry. Saya belum nemu nih cara yang paling enak buat gambar ini. Tapi pada intinya akan ada satu parent, akan ada satu section yang si parentnya itu default itu ya. Nanti kita bisa, mungkin di next videos ya. Udah kepanjangan videonya. Mudah-mudahan teman-teman paham dulu deh yang ini ya. Nanti di next video saya bakal jelasin tentang parent. Mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan clear. Kalau mau support jangan lupa dikirim big thanks-nya atau bisa support lewat Saweria dan juga bisa support dengan membeli course dari link saya. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di next daily coding videos.